Ada Bagas di ruanganmu? Tanya Bagas pada sekretarisnya melalui sambungan telepon. Iya Tuan, Tuan muda Robi ada di sini. Dia benar-benar anak yang pintar Tuan. Sekarang saja dia bisa membantuku menyelesaikan perhitungan bulanan. Puji sekretaris Bagas tentang Robi. Senyum mengembang terbit di wajah Bagas. Bergegas dia menemui sang putra. Robi Sasmita, kamu memang anak ayah. Bagus nak, kamu harus sering-sering main ke kantor ayah. Karena semua ini akan menjadi tanggung jawabmu kelak jika kau sudah dewasa, puji sang ayah pada anak remajanya. Ya Pak, Robi akan menjadi pengusaha sukses seperti Papa. Tapi untuk saat ini, Robi hanya bisa mengganggu dan menyusahkan Papa. Siapa yang bilang kamu itu jagoan Papa? Kamu akan selalu menjadi kebanggaan Papa, nak. Pria itu merangkul sang putra, membawanya kembali ke ruangannya. Sebelum keduanya pergi meninggalkan kantor untuk perut yang sudah keroncongan. Pak, aku ada janji dengan Bara di kafe. Kita akan menyelesaikan tugas sekolah di sana. Izin Robi pada sang ayah. Bagas tersenyum karena putranya sangat pandai membagi waktu. Benar-benar sebuah sikap calon pengusaha sukses. Iya, pergilah nak. Jangan pulang terlalu malam. Ingat, kamu besok ujian. Setelah ujian selesai, kita akan pergi bersenang-senang. Baru kamu bebas nak, mau sampai larut malam. Ayah juga tidak akan melarang. Waktu terus berganti hingga 10 tahun berlalu. Kini Robi Sasmita sudah diangkat menjadi seorang direktur perusahaan Sasmita. Dia menjelma bagaikan sosok Bagas Sasmita yang selalu tegas dan bertanggung jawab dalam memimpin perusahaan. Robi sangat digemari kalangan karyawan di kantornya. Namun pendiriannya tetap tidak goyah. Dia hanya akan mencintai orang yang tulus mencintainya, bukan karena hartanya saja. Selama ini sudah banyak para wanita yang diberinya kesempatan untuk menjalin hubungan dengan dirinya. Namun semua tidak lulus ujian yang Robi berikan. Semua pergi meninggalkannya saat Robi mengatakan bahwa dirinya dan perusahaannya mengalami kebangkrutan. Gadis yang mendekati Robi selalu saja ada. Mereka datang silih berganti mengantri bak kumbang di taman yang hendak menghisap madu. Saat ini pun di kantornya, Alia juga sangat mengagumi Robi. Dia juga sama dengan gadis-gadis kebanyakan hanya mengharapkan harta seorang Robi. Sudah lama Alia bekerja di perusahaan milik Robi. Dia bekerja di sana sebagai sekretaris Robi karena Alia juga sangat telaten dan cekatan dalam mengerjakan urusan kantor. Setiap hari, gaji yang diterima oleh Alia juga semakin meningkat karena kinerjanya sangat baik di mata Robi. Hanya satu hal yang Robi tidak tahu, jika diam-diam Alia ternyata mencintainya. Sering sekali Alia merasakan sakit hati saat wanita lain mendekati Robi, namun Alia tetap bertahan menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan isi hatinya. Seperti malam ini, semua karyawan kantor diajak berpesta karena telah memenangkan salah satu tender. Keesokan harinya, Robi akan pergi ke luar kota bersama dengan Alea dan Riana. Kedua wanita itu memang sangat dibanggakan dalam perusahaan kantor Sasmita. Selain mereka cantik, mereka juga terkenal sangat pandai menarik hati pesaing untuk bergabung di perusahaan yang Robi pimpin. Malam yang ditunggu-tunggu para karyawan pun tiba. Kini, semua yang bekerja di kantor Sasmita sedang ada di salah satu tempat hiburan. Kebisingan musik mengalun, memekakkan gendang telinga setiap pengunjung yang datang. Di salah satu gedung yang memang digunakan untuk bersenang-senang bagi orang yang sedang banyak masalah, bahkan sampai orang yang sedang berbahagia. Alia sejak tadi memperhatikan penampilan Robi yang terlalu tampan di malam ini bagi Alia. Hingga dia pun tak mau melewatkan malam ini untuk menjebak Robi. Diam-diam, Alia sudah menyiapkan sebuah obat perangsang guna melancarkan aksinya. Jiwa nakal Alia muncul begitu saja saat melihat tubuh Robi yang mengenakan kemeja dengan kancing dibuka 3 buah, sehingga memperlihatkan dada bidang yang ditumbuhi bulu-bulu halus dan otot yang terpampang nyata di depan matanya membuat Alia kehilangan akal sehat. Alia benar-benar tergila-gila pada sosok Robi yang sangat paripurna. Entah itu penampilannya ataupun hartanya, Robi benar-benar sempurna di mata Alia. Sedangkan di rumah,
Bitsumi yang tidak lain adalah ibunda dari Alea. Saat ini dia sedang membujuk Diandra untuk mau menuruti perintah Om Seno yang akan mengenalkan Diandra dengan pria tua bangka. Dengan nangis yang terisak-isak, Diandra terus menggeleng tidak mau. Dia rela bekerja siang dan malam, yang penting jangan disuruh mengikuti kemauan pria tua bangka yang ada di hadapannya. Dian mohon Bibi Sumi, jangan lakukan ini. Dian akan bekerja keras lebih giat lagi, mengumpulkan uang agar Bibi Sumi bahagia. Tapi mohon kasihanilah Dian, jangan jual Dian dengan kakek jelek itu, ucapnya lirih memohon belas kasih dari Sumi yang sudah dipercayakan kedua orang tuanya merawat dirinya hingga sekarang ini. Namun, apa yang Sumi lakukan? Dia justru tertawa terbahak-bahak menertawakan perkataan Diandra barusan, mengatai tambang hartanya sebagai kakek tua. Hahaha, diam kamu, jangan sebut dia kakek tua, Dian. Dialah orang yang berani membayar mahal kamu. Coba kamu pikir baik-baik. Kamu mau kerja apa yang dalam beberapa jam saja bisa memberi bibimu ini uang senilai 200 miliar? Sudah terima saja, jangan kecewakan kakek tua itu, puaskan dia, dan jangan pernah menolak kemauannya, paham? Bibi Sumi benar-benar gelap mata. Dia tertawa menerima uang sebanyak 200 miliar dari tangan si kakek tua yang meminta Diandra. Baru saja kakek itu memberikan uang pada Sumi, ponselnya sudah berdering, buru-buru kakek tua itu mengangkat panggilan di ponselnya. Hei, di mana saja kamu? Apa mencari gadis ting-ting sesulit itu? Sampai kau harus berjam-jam tanpa hasil. Cepatlah, aku sudah tidak tahan lagi. Emosi seorang pria di ujung telepon yang menghubungi kakek tua itu. Iya, siap-siap, kami akan segera sampai, jawab kakek tua itu menginstruksi. Dengan paksa, akhirnya Diandra pun diseret masuk ke dalam sebuah mobil mewah yang dikendarai oleh kakek tua tersebut. Diandra terus memberontak sekuat tenaga yang ia miliki, namun semua upayanya tidak berarti apa-apa. Sedangkan Bibi Sumi hanya melambaikan tangannya dengan ceria, nampak jelas di wajahnya dia sedang bahagia, karena baru saja mendapat durian runtuh yang sangat tidak diduga-duga. Hebat kamu mah, akhirnya kita punya uang banyak sekarang, ucap Seno pada sang istri yang masih membelai-belai lembaran uang kertas yang sangat banyak di hadapannya. Lepaskan aku mohon, jangan bawa aku, hik. Diandra terus menangis dan meronta-ronta sebisa yang dia buat. Namun semakin dia memberontak, semakin kuat pula anak buah kakek itu mencengkramnya. Hingga sampai di sebuah apartemen mewah, Diandra dibuat tidak berkedip dengan kemewahan gedung yang sangat luas dan indah. Namun setelah ia sadar jika dirinya ada di sini hanyalah untuk pemas nafsu lelaki mata keranjang si kakek tua bangka itu, Diandra kembali meronta-ronta minta dibebaskan. Tolong kakek, jangan paksa aku. Biarkan aku kembali ke rumah Bibi Sumi. Rengek Diandra memohon belas kasihan dari pria yang sudah separuh abad itu. Diam, masuk dan bersihkan dirimu di dalam sana. Jangan sampai Tuan Robi melihatmu kumal seperti ini, bentak kakek tua itu. Dia langsung mendorong tubuh kecil Diandra masuk ke sebuah ruangan yang lengkap dengan ranjang yang megah di dalamnya. Setelah itu, Robi memberikan uang ganti sebagai bayaran. Dia pun meminta kakek tua itu pergi dari sana. Setelah kepergian kakek tua itu, Robi mulai masuk ke dalam kamar mewah miliknya. Dilihatnya ruangan tidak ada siapa-siapa, Robi pun sudah tidak tahan oleh efek obat perangsang yang Alia berikan. Dia pun menggedor pintu kamar mandi. Keluarlah, teriak Robi yang sudah memuncak di ubun-ubun. Diandra sampai terlonjak kaget di dalam kamar mandi. Seluruh tubuhnya gemetar dan seakan tidak bertenaga. Diandra benar-benar merasa ketakutan. Dia masih bungkam, belum memberikan jawaban. Sampai Robi sekali lagi menggedor pintu kamar mandi yang masih terkunci dari dalam. Aku tidak membayarmu hanya untuk berdiam diri di kamar mandi. Ayolah keluar. Kalau tidak, aku akan dobrak pintunya, ancam Robi. Diandra pun mengumpulkan keberanian. Dia membuka pintu dan perlahan dengan tatapan yang selalu menunduk ke arah jari jemari kakinya. Diandra benar-benar merasa takut sampai hanya untuk sekedar menatap wajah pria di hadapannya saja. Diandra tidak berani.
Hingga pada saat Robby menarik tangan Diandra dan membuatnya hampir jatuh, Robby dengan sigap menyambutnya. Barulah Diandra terpaku menatap wajah Robby. "Hah? Bukannya tadi kakek tua jelek itu yang membeliku?" gumam Diandra dalam hati. Bersambung.